Halo anak-anak, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan tolong kita mengerti firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kembali kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, supaya kami bisa dengan fokus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini biar menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan setiap hidup kami. Kami belajar mengerti tentang berkat Tuhan, dan kami mau bersyukur di dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah anak-anak, tadi di awal Losa bilang kita bersyukur karena kita bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Coba ya kita pikir ya, kita ini kan melakukan dosa setiap hari. Mungkin kalau mau dihitung hari Senin dosa saya berapa ya? Tuh 2, 3, 4. Gak kehitung. Kalau misalkan kita mau hitung dari tadi bangun pagi, melek mata, sampai sekarang kita duduk ikut sekolah minggu, dosa kita udah berapa ya? 1, 2, 3. Udah banyak kali ya. Kita ini manusia berdosa. Tapi pernah kepikir nggak pertanyaan ini? Kenapa ya Tuhan itu masih kasih kesempatan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan? Padahal kita ini berdosa kepada Tuhan. Padahal kita ini menyakiti hati Tuhan. Kok Tuhan masih kasih kita kesempatan? Coba bayangin kalau Tuhan itu Tuhan yang kejam. Kita sedikit aja lakuin kesalahan, kita dihukum. Misal tadi pagi ketika kita bangun, ayo bangun, dibangunin mama ya. Gak mau mama, aku masih ngantuk mau tidur, aku gak mau sekolah minggu. Satu kesalahan ya. Terus karena Tuhan kita Tuhan yang kejam, kita dihukum. Misal kita gak bisa bangun lagi. Gimana tuh? Kita pasti gak akan bisa sekolah minggu hari ini kan? Tapi kita lihat, kita masih bisa sekolah minggu hari ini. Kenapa? Karena Tuhan itu penuh kasih kepada setiap kita. Meski kita berdosa, meski kita melakukan kesalahan, Tuhan itu tetap memberkati kita. Kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa makan pagi hari ini, masih bisa ketemu teman-teman di sekolah minggu, masih bisa dengar firman Tuhan. Nah, itu gambarannya seperti ini kalau kita mau ingat berkat Tuhan, mau ingat kebaikan Tuhan. Nah, Rosa mau kasih lihat dulu ya. Rosa di sini ada bawa air 1 toples ya. Nih, air 1 toples. Di sini ada garam. Di sini ada telur. Nah, anak-anak yang jago IPA nih, jago sains, pasti tahu loh semua ngapain ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan air biasa ya. Coba Rosa masukin telurnya. Telurnya tenggelam, ya kan? Tapi ketika Losa masukin garam, wah, ini telurnya kenapa ya? Nah, kita tambahin lagi ya. Apa yang terjadi ketika telur ini dikasih air yang ada garamnya? Wah, anak-anak lihat, telurnya naik ke atas. Tahu dong ya penjelasannya kalau di sains. Nah, tapi Losa nggak mau jelasin sekarang karena waktu kita nggak cukup. Nah, anak-anak, ini gambaran hidup kita. Ketika kita tidak diberkati Tuhan, tadi ya gambaran berkat Tuhan tuh seperti garam tadi. Kalau tidak dikasih berkat Tuhan, tadi telurnya di mana? Di bawah. Hidup kita di bawah. Anggapannya kita ini gak bisa hidup, mati. Tapi ketika kita dikasih berkat Tuhan, terus tiap hari gitu ya, terus setiap waktu sepanjang hari dapat berkat Tuhan, kita bisa hidup. Kita nggak mati, kita bisa hidup
setiap hari menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak, berkat itu sangat penting buat hidup kita. Gak mungkin manusia itu bisa hidup kalau tidak diberkati Tuhan, kan? Nah, hari ini Lause mau kasih tahu pertama kali Tuhan memberkati umatnya. Kapan ya? Sebenarnya cerita ini anak-anak sudah pernah dengar di semester yang lalu ketika kita dengar cerita tentang bangsa Israel muter-muter di padang gurun. Nah, kita tinggalin ini dulu, kita masuk ke cerita umat Tuhan yaitu bangsa Israel. Anak-anak masih ingat kemah suci? Ini ya gambarnya ya, kemah suci. Ingat? Kenapa Tuhan suruh bangsa Israel untuk buat kemah suci? Kenapa? Betul, supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel bisa ketemu Tuhan. Tuhan tuh kudus, gak bisa ditemui sembarangan di zaman perjanjian lama. Bangsa Israel itu berdosa sama kayak kita. Ngelakuin salah melulu, setiap hari nyakitin hati Tuhan. Makanya butuh satu tempat di mana mereka bisa datang ketemu Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan seperti kita sekarang. Ya, mungkin kita sekarang nggak bisa ke gereja, tapi kita bisa lewat Zoom dengan tetap bisa beribadah. Nah, anak-anak masih ingat nggak? Ketika membangun kemah suci, Tuhan kasih aturannya. Ada 2 aturannya, masih ingat? Yang pertama, bangsa Israel membangun kemah suci dari hari pertama sampai ke-6. Hari ke-7 harus apa? Istirahat. Kalau sampai ketemu ada satu orang di hari ke-7 bangun kemah suci sedikit aja, dia dihukum mati. Itu aturan Tuhan. Yang kedua, aturannya adalah semua bangsa Israel harus kumpulin barang-barang berharganya. Emas, perak, kain yang mahal-mahal, semuanya kumpulin. Buat apa? Supaya kita sama-sama membangun kemah suci. Emas, perak itu dilebur nanti buat perabotan kemah suci. Kain-kain itu nanti akan dipasang untuk membangun kemah suci. Itu aturannya. Dan semua bangsa Israel menuruti aturan itu. Kenapa? Supaya mereka belajar apa? Menghormati Tuhan. Nah, setelah kemah suci itu selesai, apa yang terjadi? Awan kemuliaan Tuhan ada di atas kemah suci. Awan kemuliaan Tuhan itu melingkupi kemah suci. Itu pertanda bahwa Tuhan senang dengan bangsa Israel. Tuhan berkenan dengan bangsa Israel yang sudah taat membangun kemah suci. Nah, setelah itu Tuhan kasih tahu sama Musa. Musa, ini semua sudah selesai. Sekarang kamu kasih tahu bangsa Israel harus hidup kudus. Gak boleh melakukan dosa lagi ya. Gak boleh melakukan kesalahan lagi ya. Hidupnya harus benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, cepet-cepet Musa kasih tahu sama bangsa Israel, bangsaku, Tuhan bilang kamu harus hidup kudus. Dan Tuhan juga bilang sama Imam Harun dan anak-anaknya. Semua anak-anak Imam Harun itu juga imam karena mereka keturunan imam. Tuhan bilang sama Imam Harun, kalau bangsa Israel datang beribadah kepadaku di kemah suci ini, kamu jangan lupa ya untuk mendoakan mereka. Kasih berkat kepada mereka lewat doa. Jadi anak-anak, sejak saat itu ada doa berkat. Kalau kita sekarang di sekolah minggu ya, kalau di KU, di kebaktian umum mama papa, biasa kebaktian di akhir kebaktian mau habis, biasanya pendeta ngapain? Angkat tangan kasih doa berkat. Tapi kita di sekolah minggu, kita nggak dihadiri pendeta. Tapi kita punya lause-lause sekolah minggu. Di doa tutupnya mereka pasti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak. Nah, isi doa berkatnya apa? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 26. Bunyinya begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu doa berkat paling komplit, plit. Kenapa? Coba kita lihat satu-satu ya. Ketika Tuhan bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, maksudnya apa? Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Dia nggak akan tinggalin kita. Dia pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan dengan baik. Gimana lihatnya? Anak-anak, kamu tadi pagi bangun bisa menikmati udara dengan gratis? Bisa bernafas dengan gratis? Itu dari Tuhan. Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan yang memberkati hidupmu. Lalu selanjutnya Tuhan bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wah, zaman perjanjian lama kalau bangsa Israel ketemu muka dengan Tuhan, mereka pasti mati. Tapi ini di dalam berkat Tuhan bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Maksudnya apa? Meski kita berdosa, Tuhan selalu mau terima kita. Tuhan gak buang kita loh. Tuhan mau ketika kita datang, Tuhan terima. Lalu dibilang memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi kasihnya kepada kita. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi damai sejahtera. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, dunia kita itu udah gak jelas. Setiap hari banyak masalah. Di sekitar kita juga banyak masalah, banyak bencana. Anak-anak, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan memberi damai sejahtera buat kita. Ingat anak-anak, di dalam sekolah minggu kita dapat berkat dari Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai sekolah minggu belum selesai kita udah kabur gitu ya. Di tengah-tengah, firman Tuhannya nggak seru, aku mau main game aja, aku mau nonton aja dan sebagainya. No, nggak boleh. Karena berkat Tuhan diberikan di akhir kebaktian, di akhir ibadah. Jadi anak-anak dari awal tidak boleh telat, ikutin sekolah minggu sampai selesai, lalu berdoa buat kalian, memberkati kalian. Diberikan berkat Tuhan buat kalian. Nah anak-anak, berkat Tuhan itu yang memampukan kita untuk hidup dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu lagi. Dan kita terima berkat Tuhan lagi. Kalau kita tidak terima berkat Tuhan, hidup kita pasti kacau. Hidup kita pasti nggak karuan. Hidup kita berantakan. Kita mungkin tidak merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kita tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Yuk, mulai hari ini, anak-anak jangan lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sekolah minggu, ikut sampai selesai. Kita terima berkat dari Tuhan untuk kita besok masuk ke sekolah, untuk kita bermain, untuk kita kembali menjalani hidup kita. Sampai nanti kita ketemu minggu depan lagi, diberkati sama Tuhan lagi. Amin. Bersyukur sama berkat Tuhan. Bersyukurlah selalu. Sampai nanti kita ketemu Tuhan dan Tuhan bangga sama kita. Karena kita adalah anak-anak yang rajin beribadah, menerima berkat Tuhan, dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali berkati kami melalui firman-Mu. Kami yakin juga ketika kami nanti menyelesaikan ibadah hari ini, kami juga menerima berkat Tuhan seperti bangsa Israel menerima berkat daripada Tuhan juga. Tolong kami Tuhan, supaya kami belajar bersyukur dengan berkat Tuhan yang kami terima setiap hari. Kami punya papa mama yang baik merawat kami. Kami punya rumah yang nyaman untuk kami tinggali. Kami bisa sekolah di sekolah yang baik. Kami bisa memiliki barang-barang yang kami butuhkan. Dan kami bisa makan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami.
Tolong kami supaya kami juga hidupnya tidak berantakan, kami tidak hidup sembarangan, tetapi kami mau hidup terus bersyukur kepada Tuhan dan terus memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum menutup firman Tuhan hari ini, Lause mau kita ulang satu kali lagi ayat yang tadi ya. Tidak perlu dihafal dulu karena sangat panjang. Yuk kita buka Alkitab kita lagi dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!